Hai. Hmm, aku kira kamu udah tidur. Tapi kayaknya belum ya. Ngomong-ngomong sayang, aku minta maaf ya kalau misalkan aku teleponnya malam-malam kayak gini. Tapi kamu nggak sibuk kan? Soalnya aku ngeliat dari story kamu tuh kayaknya banyak banget aktivitas kamu. Ya takutnya kamu sibuk akhir-akhir ini ya kan. Aku juga ngeliat kamu lagi sering online banget. Tapi jarang banget ya waktu buat balas chat aku. Tapi iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Cuma ya rasanya aneh aja sih. Kayak kamu tuh online tiap hari tapi buat balas chat dari aku tuh kayak dikit aja gitu waktunya. Sekalinya balas juga kayaknya kamu lama banget balas lagi. Kayak kamu tuh udah mulai punya dunia kamu sendiri tanpa aku di dalamnya gitu loh. Kayak kamu tuh udah punya aktivitas tanpa harus ngabarin aku dulu, cerita ke aku atau semacamnya. Kamu biasanya kan selalu cerita sama aku. Kamu tuh selalu cerita loh apa-apa tuh selalu ngasih tahu aku. Kamu lagi pergi kemana, sama siapa, siapa yang kamu temui hari ini, terus kamu makan apa, mau kemana dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh semuanya tiba-tiba jadi kayak rahasia kamu aja. Bukan rahasia kita berdua, cuma rahasia kamu aja. Dan bahkan kamu punya rahasia yang ya nggak aku tahu. Rasanya kayak gitu sih. Kayak kamu tuh udah berubah. Atau kamu yang mulai ngerasa aku terlalu banyak nanya ya? Kira-kira yang mana sayang? Aku yang terlalu banyak tanya atau kamu yang udah berubah? Hmm? Kasih tahu aku coba sayang, yang mana yang benar? Nggak apa-apa, kamu nggak usah takut kok. Apapun jawabannya ya aku cuma pengen tahu kalau misalkan aku tuh beneran khawatir sama kamu. Aku cuma pengen kamu ngerti kok. Itu aja. Dan aku nggak bisa tenang sebenarnya. Soalnya setiap kali kamu mulai nutup diri itu rasanya kayak kamu pelan-pelan mundur, ngejauh dari aku, dan aku cuma bisa diam ngeliatin kamu dari jarak yang jauh. Kayak ada gate, ada penghalang di antara kita. Aku nggak tahu sih itu apa. Atau memang cuma perasaan aku aja, aku nggak tahu sih. Tapi ya jangan pikir aku bakal nyerah gitu aja. Aku bakal cari tahu kenapa, apa yang salah, dan aku berharapnya sih kita bisa balik lagi kayak hubungan yang dulu, yang intens banget tiap hari ngasih kabar, tiap hari teleponan dan semacamnya. Ya cuma hal kecil aja. Dan hal kecil itu yang lama-lama hilang. Padahal cuma hal kecil ya kan? Kamu nggak cerita apa-apa. Itu sebenarnya hal kecil. Itu adalah hal yang minor banget. Tapi lama-lama numpuk ya kan? Dan itu bikin hati aku gelisah. Kayak ada yang hilang gitu loh, sayang. Aku tuh nggak bisa di kayak giniin terus. Aku tuh ngerasa kalau kamu tuh bakal lepas dari aku. Kalau misalkan kamu kayak gini terus atau aku biarin kamu kayak gini terus. Aku, aku tuh sayang sama kamu sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku tuh sayang sama kamu tau nggak? Sayang banget, bener-bener sayang. Atau bahkan terlalu sayang. Sampai aku nggak bisa bayangin kamu. Aku nggak bisa bayangin kamu berbagi apapun sama orang lain. Cerita kamu, ketawa kamu, perhatian kamu, waktu kamu, semuanya itu harusnya kan punya aku. Aku ngerasa semua itu punya aku dan aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan hal itu bakal aku bagi sama orang lain. Kamu ngerti kan maksud aku? Ya, iya aku nggak mau ngelarang kamu juga sih sebenarnya. Aku cuma takut kehilangan tempat aku aja. Aku takut kehilangan rumah aku. Kamu boleh cerita apa aja sebenarnya. Kamu boleh cerita apapun sama aku, boleh, it's okay.
Kamu boleh marah sama aku, kamu boleh sedih sama aku, kamu boleh bingung sama apa yang kamu lakukan, semuanya. Asalkan satu, kamu jangan diem kayak gini. Aku nggak mau kamu diem terus, kamu diemin aku kayak gini tuh rasanya sakit sayang. Aku nggak tenang, aku bisa jadi gila tau nggak kalau kayak gini terus ceritanya. Aku bisa mikir 1000 hal yang gak masuk akal. Kamu tahu sendiri kan aku kayak gimana. Aku orangnya overthinking dan 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 aku suka sebenarnya aku suka mikir hal-hal yang aneh yang sebenarnya belum tentu itu benar. Dan aku benci itu. Aku benci banget sama pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Ya, yeah. Tapi kamu tahu nggak sih? Kamu tahu nggak? Kamu nggak akan bikin aku sampai segitunya. Aku percaya itu. Ya kan? Kamu nggak bakal bikin aku gila kan, sayang? Sayang, aku mau tanya sama kamu. Kamu sayang sama aku kan? Sayang jawab. Sayang jawab. Kamu sayang sama aku kan? Hei, sayang. Sayang jawab aku. Jawab. Kamu sayang sama aku kan? Udah nggak apa-apa. Kalau misalkan memang memang kamu masih marah sama aku, kamu masih takut sama aku, ya nggak apa-apa. Tapi ya satu hal yang aku tanyain, kamu sayang sama aku kan? Karena ya meskipun kita marahan, meskipun kita berantem sebagai sebagai sepasang kekasih, bukannya itu hal yang wajar ya? Bukannya itu adalah hal yang lumrah? Kita berantem, kita marah-marahan, kita saling nyerang satu sama lain. Tapi yang terpenting kan kita saling maafin, saling ngerti satu sama lain, dan kita bisa belajar dari hal itu. Aku belajar banyak dari kesalahan-kesalahan aku yang sebelumnya. Dan karena aku belajar dari kesalahan-kesalahanku yang sebelumnya, makanya aku nggak bisa biarin kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka seenak itu. Aku nggak bakal terlalu, ya aku ngebebasin kamu, aku ngebiarin kamu ngelakuin sesuatu yang kamu suka, iya, tapi nggak 100%. Aku bakal tetap mantau kamu, aku bakal tetap perhatiin kamu. Jadi ya jangan pikir kalau kalau aku bakal hmm, ngebebasin kamu gitu aja. Ya, aku minta maaf tapi aku harus ngelakuin itu. Karena aku juga belajar dari kesalahan-kesalahanku yang sebelumnya. Aku terlalu bebasin kamu, aku terlalu biarin kamu pergi kemana-kemana, pergi sama siapapun yang kamu suka. Tapi lama-kelamaan kamu bakal ninggalin aku dan perhatian kamu tuh kurang buat aku. Dan aku gak mau itu terjadi, aku gak mau perhatian kamu tuh teralihkan sama orang lain, terbagi sama siapapun atau apapun. Dan aku cuma suka kalau perhatian kamu itu buat aku, cuma buat aku. Hei, hei sayang, sayang, sayang kamu kenapa diem aja sih? Sayang, sayang, ayolah ngomong dong, ngomong sesuatu. Aku pengen denger suara kamu, sedikit aja pun gak apa-apa, tapi jangan diem aja, aku udah bilang kemarin kan. Bahkan hari ini pun aku ngulangin kalimatku yang sama, aku pengen denger suara kamu. Please, ngomong sesuatu, ngomong sesuatu. Kenapa? Kamu ada masalah? Kalau ada masalah gak apa-apa, cerita aja sama aku. Iya, sebagai seorang kekasih harusnya kan aku juga bisa dengerin cerita kamu. Aku bisa jadi orang yang bisa nenangin kamu, jadi orang yang bisa bikin kamu nyaman. Dan stres kamu tuh bakal hilang kalau kamu ngobrol sama aku. Itulah kenapa aku nawarin diri buat kamu cerita ke aku. Sayang, kenapa sih kamu diam aja sih? Kenapa kamu gak cerita?
Ada alasan yang begitu pentingnya kah sampai kamu gak mau bilang ke aku, kamu ogah cerita ke aku? Ha? Ada sesuatu yang nahan kamu buat cerita ke aku? Ha? Kalau iya ya, kamu harus ngerti satu hal. Aku gak bakal tinggal diam soal hal-hal yang penting. Bukan buat jaga kamu dari sesuatu yang gak kamu suka, tapi karena aku gak mau sesuatu yang gak aku suka itu ngerebut kamu dari aku. Bahkan hal-hal yang gak kamu suka pun aku gak mau itu ngerebut kamu dari aku. Kalau misalkan kamu bingung sama kalimatku gimana, oke aku bakal jelasin ya. Let's say kita baik-baik aja, kita biasa ngobrol tiap hari, telepon tiap hari, ketemu tiap hari dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika kamu punya masalah yang gak kamu suka dan kamu terlalu sibuk mikirin masalah itu, kamu sibuk mikirin solusinya gimana, jalan keluarnya gimana atau mau apa, sampai-sampai kamu ngelupain aku. Even itu kamu gak suka, aku juga gak suka. Aku lebih aku tuh lebih gak suka kalau aku tuh aku tuh lebih gak suka kalau misalkan kamu gak ada perhatiannya sama aku. Jadi alangkah baiknya kalau kalau misalkan ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada sesuatu yang gak kamu suka, kamu cerita ke aku. Gitu maksudnya ya, paham? Denger ya. Aku tuh emang bukan orang yang jenius, yang smart. Tapi ya kalau buat kamu nih, kalau buat kamu karena kamu adalah orang yang spesial buat aku, kamu itu pacar aku, kamu tuh sayang aku bakal ngelakuin apapun biar kamu tetap sama aku, biar kamu nyaman sama aku dan kamu nggak yang ngebuang perhatian kamu dari aku. Kamu denger ya, aku itu bukan orang yang gampang melepaskan. Kamu, cuma kamu yang aku mau. Kalau setelah ini kamu bikin gara-gara lagi ya, aku bakal bantu kamu kok. Kalau sesuatu mulai masuk di antara kita, sesuatu udah mulai ngerusak hubungan kita, bikin kita renggang, bikin kita nggak jelas, aku bakal bikin kamu mau nurut sama aku. Aku bakal bikin kamu mau dengerin aku. Aku bakal atur semuanya biar kamu balik lagi sama aku. Bukan dengan teriak atau marah-marah, enggak. Tapi dengan suara yang lembut kayak gini. Dengan suara yang bikin kamu tenang. Yang bahkan ketika kamu marah sama aku, ketika kamu takut sama aku pun, kamu tetap bisa tidur dengan tenang ketika kamu dengerin aku ngomong kayak gini. Aku bakal bikin kamu balik lagi sama aku dengan cara yang bikin kamu sadar kalau aku ini juga berharga buat kamu. Kamu mungkin ngerasa ini berlebihan, kamu mungkin ngerasa ini terlalu jauh atau aku lebay. Tapi kamu juga harus tahu, kamu harus paham. Aku itu adalah orang yang paling gak suka kata kehilangan. Dan aku gak akan duduk diam sambil ngeliatin sesuatu yang gak aku suka atau sambil ngeliatin sesuatu yang aku sayang pergi gitu aja. Aku gak akan biarin itu. Dan aku juga gak akan pernah biarin kamu kesakitan, sayang. Ya, aku gak akan biarin kamu kesakitan dari hal atau orang selain aku. Aku lebih pilih itu. Aku lebih pilih itu soalnya. Aku gak peduli. Yang aku mau cuma kamu. Kamu mau sama aku. Kamu terus sama aku dan kamu terus ada perhatian buat aku. Tapi ya, kesampingkan itu aja. Sekarang aku mau fokus sama kamu dulu ya. Mulai sekarang, kalau memang kamu ada sesuatu yang ganjel di pikiran kamu, di hati kamu, cerita aja ke aku ya. Biar aku jadi orang pertama yang dengerin kamu, jadi orang pertama yang tahu tentang cerita kamu dan aku bisa jaga semuanya. Aku bisa jaga hati kamu, perasaan kamu. Bahkan kamu sendiri pun aku bakal jagain kamu. Jangan kasih kesempatan sama hal-hal yang lain buat nyentuh kamu duluan. Aku gak suka soalnya. Aku gak suka itu kejadian sayang. Tapi ya,
Tapi kalau kamu pilih buat nutupin lagi, jangan kaget kalau misalkan aku beneran ngatur semua hidup kamu. Aku beneran ngatur seluruh seluruh bagian dari hidup kamu. Ya, aku juga pengen respon dari kamu sih. Aku tuh pengen jawaban dari kamu, jadi gimana? Jadi gimana sayang? Apa yang ganggu pikiran kamu? Kamu belum jawab pertanyaanku dengan detail. Nggak apa-apa ya. Udah, kamu cerita aja nggak apa-apa. Aku bakal dengerin kok. Ah, ah, Oke, oke, iya, iya, iya. Ah, oke gini ya. Em, Mungkin solusinya belum ada. Mungkin jalan keluarnya memang masih jauh di depan muka. Tapi di sini ya seenggaknya aku sebagai pacar kamu, sebagai orang yang sayang sama kamu dan gak pengen ngelihat kamu sedih, aku bakal eh, kasih sesuatu yang aku yakin pasti kamu bakal senyum, pasti kamu bakal ketawa. Atau kalau misalkan kamu nggak mau ketawa tapi kamu tahan ketawanya biar nggak keluar, it's okay, nggak apa-apa. Kamu boleh jaim, kamu boleh apapun, apapun, salting juga nggak apa-apa. Gini ya, aku tahu kamu punya masalah yang menurut kamu berat. Tapi masalahnya nggak semua masalah yang menurut kamu berat itu juga berat buat orang orang lain. Dan aku bakal jadi orang yang pertama kali dengar cerita kamu ya kan. Aku tadi bilang kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Mungkin bagi kamu itu berat, tapi bagi aku tuh enggak. Dengan adanya argumen seperti itu atau statement seperti itu, nggak ada salahnya kalau misalkan kamu cerita sama aku. Ketika kamu nggak punya jalan keluar, kamu bingung harus ngapain, karena menurut kamu itu berat, tapi sedangkan menurut aku itu hal yang biasa. Dengan begitu, aku bisa bantu kamu. Aku bisa kasih solusi buat kamu, aku bisa cari jalan keluar buat kamu, dan kita bakal bakal cari bareng-bareng. Kita bakal selesaiin masalah itu bersama-sama. Dan kita bakal terus bareng sampai kapanpun ya kan? Jadi kamu jadi kamu nggak usah takut cerita, kamu nggak usah nyimpen apa-apa lagi sama aku ya. Atau aku yang bakal pastiin kalau kamu nggak bisa lupa kalau aku ada buat kamu dan bakal jadi tempat kamu buat cerita. Hmm? Dengar baik-baik ya sayang ya. Aku di sini nggak akan teriak, oke? Okay? Aku nggak mau kamu ngerasa ketakutan sama suaraku. Aku pengen kamu ngerasain apa yang aku rasain. Dan apa yang aku rasain sekarang ya, sayang, cinta, suka sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Dan sekarang kamu udah mulai senyum ya kan? Oh iya, aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau misalkan kemarin aku bikin kamu takut. Atau mungkin suaraku bikin telinga kamu rusak, aku nggak tahu. Iya, soalnya eh, kemarin aku pakai HP yang satunya. Jadi mic-nya kurang jelas kali ya. Tapi ya seenggaknya kan apa yang aku rasain, apa yang ada di kepala aku tuh udah kamu dengar langsung. Jadi seenggaknya kamu juga paham apa yang aku maksud ya kan. Aku tuh sayang banget sama kamu, sumpah. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi
Ya, aku memang punya kepribadian yang agak lain. Dan kamu harus tahu itu. Dan kalaupun kamu udah tahu itu ya, seenggaknya kamu masih punya tempat buat aku stay di hati kamu. Buat aku tetap bisa bareng sama kamu selamanya kalau bisa. Karena aku sendiri, aku pribadi itu nggak bisa yang jauh dari kamu. Aku itu nggak bisa jauh dari kamu sayang. Bahkan bahkan kalau kalau misalkan aku nekat, kalau kalau misalkan aku nekat, aku bakal samperin kamu sekarang juga. Tapi kayaknya nggak dulu deh. Soalnya kan baru tadi aku bikin kamu nyaman. Masa aku bikin kamu takut lagi sih? Tapi ya aku minta maaf soal aku yang kemarin. Dan aku juga bakal minta maaf kalau misalkan malam hari ini aku bakal jadi orang yang berbeda. Aku bakal jadi orang yang jauh dari ekspektasi kamu. Aku minta maaf soal itu, tapi seenggaknya kamu udah tahu kan sisi aku yang lain. Kalau bisa ya aku kasih lihat semua sisi aku biar kamu tahu luar dalamnya aku, biar kamu mau ngertiin aku, kamu bisa ngertiin aku dan kamu tetap mau sama aku. Dengan segala kekurangannya tentu aja. Kayak ah aku tuh memang bukan cowok yang sempurna, tapi aku bisa jadi cowok yang baik buat kamu. Bisa jadi cowok yang lembut buat kamu. Bahkan tiap hari pun aku bisa jadi cowok yang lembut buat kamu. Atau sebaliknya juga gak apa-apa. Kamu udah tahu aku kayak gimana ya kan? Dan aku sih pengennya nemenin kamu tiap malam. Aku pengennya nemenin kamu setiap hari. Setiap saat kita bisa berdua ngobrol, jalan-jalan, habisin waktu berdua di kafe, di restoran, atau mungkin ya kalau kamu suka yang sederhana kita bisa makan di warung makan sebelah. Iya kalau kamu mau sih, kalau enggak ya mungkin kita bisa cari suasana yang lain. Ya nggak apa-apa ya kan. Emangnya kenapa sih? Cari suasana yang berbeda. Jangan cari orang lain, tapi suasana lain ya kan. Itu adalah kunci dari hubungan. Dan aku pengen hubungan kita tuh terus erat, terus ada, intens, bersambung, ada tiap hari, bukan yang kamu tuh ngilang, kamu gak ada kabar. Masalahnya kalau kamu ngilang kayak kemarin, aku tuh jatuhnya ya campur aduk. Aku marah, aku khawatir, aku kepikiran, aku suuzon, pikirannya macam-macam. Itu baru di pikiran, belum di fisik aku. Aku bener-bener bisa jadi orang yang gila kalau nggak ada kamu, tau nggak? Jadi ya, aku pengen kamu ngertiin aku juga. Dan kalau misalkan kamu masih bilang aku berlebihan, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi coba deh bayangin aja di posisiku ya. Coba kamu gini, ini juga salah satu pelajaran hidup ya kan. Kalau misalkan kamu lagi marah sama seseorang atau siapapun, coba kamu balik lagi POV kamu. Kamu putar POV kamu jadi orang yang gak kamu suka atau kamu khawatirin. Aku ambil contoh kamu sama aku aja, gak usah jauh-jauh. Kemarin kamu gak ada kabar sama sekali ya kan. Kemarin kamu ngilang berapa hari, hampir 1 minggu bahkan. Chat aku jarang dibalas, bahkan telepon pun gak diangkat. Aku bisa semarah itu karena aku khawatir. Karena aku takut kamu kenapa-napa. Dan jangan bilang aku lebay. Kalau misalkan kamu bilang aku lebay, oke, kita putar POV-nya, kita balik POV-nya, perspektifnya dari aku. Coba kamu rasain jadi aku. Kamu punya seseorang yang sayang dan kamu rindukan. Kamu punya seseorang yang penting dalam hidup kamu, tapi orang itu
Gak ada kabar, tiba-tiba ngilang gitu aja, kayak lenyap di telan bumi. Apa yang kamu rasain dan apa yang bakal kamu lakuin? Hah? Apa yang bakal kamu lakuin? Kamu pasti bakal kacau. Kamu bakal bertindak sesuatu yang nggak biasanya kamu lakuin, ya kan? Dan mungkin bahkan ya, bisa aja sisi kamu yang lain itu keluar. Ya kalau versi aku bakal jadi orang yang barbar. Aku bakal jadi monster. Ya monster dalam tanda kutip ya, bukan secara harfiah. Dan em, coba kamu bayangin posisiku juga ya. Setiap kali kamu nyimpen sesuatu, kamu nyimpen bagian dari hidup kamu yang gak aku tahu, dan bagian itu tuh perlahan-lahan ngilang dari aku. Bukan karena aku yang ngambil, enggak. Tapi karena kamu ngasih ke orang lain. Kamu tahu gimana rasanya? Tahu gimana rasanya? Rasanya tuh kayak nonton semua orang kayak gak ada yang kenal sama kita. Kita ada di berbagai tempat, mau dimanapun, yang banyak orangnya. Kita kenal mereka semua, tapi mereka nggak kenal kita, itu rasanya sakit. Atau mungkin kayak kayak nonton semua kenangan-kenangan kita, semua kenangan-kenangan kita, tapi ada di tempat sampah, dibuang, kotor, dan mungkin udah sobek-sobek. Kertas kalau udah disobek itu nggak bisa sempurna lagi. Dan aku nggak suka, aku nggak mau itu kejadian. Dan itulah yang aku rasain, rasanya tuh sakit. Aku sayang sama kamu, aku peduli sama kamu. Jadi kalau misalkan kamu nggak cerita sama aku sakit. Aku tuh pengen, aku tuh pengen jadi orang yang selalu ada buat kamu. Apapun. Jadi sekarang coba kamu jawab aku ya. Jujur aja, kamu jawab pertanyaan aku ya. Siapa yang kamu kasih bagian penting itu? Siapa yang kamu kasih cerita? Iya, aku tanya itu karena kamu gak cerita sama aku. Jadi, ya siapa tahu kamu cerita sama orang lain, ya kan? Jadi siapa? Ada orang lain yang gantiin aku? Oke, oke. Sekarang pertanyaannya selanjutnya. Siapa yang kamu biarin curi perhatian kamu dari aku? Siapa yang berani ngambil perhatian kamu dari aku? Oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Hmm, kamu masih biarin aku buat dengerin cerita kamu kan? Dan kamu gak akan biarin orang lain dengerin cerita kamu sebelum aku tahu itu, ya kan? Kamu masih sayang sama aku kan? Kamu masih sayang sama aku kan? Hah? Sayang? Sayang, jawab. Kamu masih sayang sama aku kan? Oke, oke. Oke, aku percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu. Aku percaya sama kamu meskipun aku ada rasa ragu-ragunya. Aku jujur, aku masih ada perasaan ragu sama kamu. Tapi kamu sendiri tahu kan, aku masih mencoba buat bertahan. Jadi aku bakal biarin kamu nyantai dulu. Aku nggak pengen, aku nggak pengen kamu ngerasa ketakutan lagi.
Tapi nggak apa-apa. Semuanya ada di pilihan, semuanya ada di tangan kamu. Bebas kamu yang nentuin mau gimana mau gimana. Eh, tapi ya hasil akhirnya ya tetap ada di tangan aku sih sebenarnya. Karena iya kamu tahu sendiri kan aku nekatnya tuh nggak ketolong. Aku tuh aku tuh bisa senekat itu. Kamu tahu sendiri aku kayak gimana. Jadi kalau misalkan kamu berani macam-macam ya, hmm, aku I don't know. Aku nggak tahu bakal ngapain. Ya, dan aku nggak akan pernah bosan buat ngulang-ngulang peringatanku buat kamu. Aku nggak pernah bosan buat ngulangin peringatanku buat kamu sama sekali. Kamu tahu kan, aku bisa jadi orang yang sabar. Aku bisa nunggu. Aku bisa terus nemenin kamu. Tapi kalau kamu kayak gini, jangan salahin aku kalau aku marah. Orang sabar itu punya batasnya ya kan. Ada titik di mana sabar itu berubah jadi patah hati, sakit hati, marah, dendam, bahkan sesuatu yang bisa melukai. Jadi jangan berani-berani kamu ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka. Kalau kamu gak cerita, aku gak akan marah di depan kamu kok. Enggak. Aku cuma bakal ngasih peringatan kamu sedikit demi sedikit. Atau sesuatu yang langsung aku kasih lihat ke kamu. Ya kamu tinggal tunggu aja nanti. Kalau kamu kayak gini terus ya mungkin aku bakal kehilangan kesabaran. Aku nggak tahu kapan, di mana, aku nggak tahu. Aku nggak bisa nentuin itu. Dan aku sendiri juga nggak mau marah sama kamu. Aku marah atau enggaknya itu tergantung kamu. Kalau kamu kayak gini terus, kamu ngelunjak terus, kamu terlalu sering menyembunyikan sesuatu dan kamu terus-terusan pergi dari hidup aku. Kamu gak balas chat dari aku, kamu gak ngasih kabar ke aku, dan kamu terus-terusan pergi sama orang lain, dan kamu terus-terusan bohongin aku. Ya, aku bakal jadi monster buat kamu. Aku mungkin jadi orang pertama. Aku pengen jadi orang pertama yang dengerin cerita kamu, yang denger suara kamu, yang kasih kamu kabar. Aku pengen jadi orang pertama di hati kamu. Tapi kalau kamu berani macam-macam, aku juga bisa jadi orang pertama. Aku bisa jadi orang pertama yang bakal takut, merinding, takut, aku serem, aku mulai serem, iya, emang. Aku nggak peduli mana yang lebih serem. Apakah aku lebih serem ketika aku teriak-teriak, marah yang teriak-teriak, atau marah yang kalem kayak gini? Aku nggak tahu mana yang lebih serem. Intinya, aku nggak mau kamu kamu jauh dari aku. Dan ya, kalau kamu berani nyakitin aku, kalau kamu berani bohongin aku, kamu berani main-main di belakang aku bakal jadi orang pertama. Aku bakal jadi orang pertama yang bikin nafas kamu berhenti. Aku bakal jadi orang pertama yang bikin mata kamu gak bergerak lagi. Aku bakal kamu bikin kamu berhenti di satu posisi. Gak ada gerakan dari pembuluh darah, gak ada gerakan dari jantung, gak ada gerakan dari jari-jari kamu yang manis itu.
Aku bakal jadi orang pertama yang bakal ngelakuin itu. Aku serius, aku gak bohong. Aku gak pernah bohongin kamu ya kan. Aku adalah orang yang paling jujur yang pernah kamu kenal. Iya kan? Dan aku gak akan pernah biarin kamu direbut sama siapapun. Bahkan sama hal-hal yang gak kamu suka sekalipun. Dan kalimat yang selalu aku ulang-ulang dan aku gak akan pernah bosan adalah aku gak akan pernah biarin kamu direbut oleh siapapun. Dan kalau misalkan ada orang yang berani ngerebut kamu dari aku bakal patahin, aku bakal pisahin, aku bakal lepas bagian. Aku gak boleh ngomong kasar, maaf ya. Tapi ya intinya kayak gitu, aku bakal lepas bagian-bagian yang harusnya ada di tempatnya, jadi di tempat lain. Dan kalau bisa aku bakal lepas bagian-bagian orang itu, dan aku bakal taruh di lokasi yang berbeda. Kepala di mana, tangan di mana, kaki di mana, badan ada di mana. Aku gak main-main. Aku serius. Aku bakal jadi orang yang baik, lembut, manis, perhatian, romantis. Tapi aku juga bisa jadi orang yang seram, barbar, brutal. Aku bisa jadi monster buat kamu. Dengerin aku ya. Dengerin aku pelan-pelan aja. Aku udah bilang banyak hal malam hari ini, ya kan? Aku udah ngomong banyak hal. Kamu juga udah dengerin aku. Aku udah nunjukin sisi sabar aku. Sisi sabar yang terus nunggu dan percaya sama kamu. Tapi percaya itu juga ada batasnya ya kan, sayang. Kamu tahu kan maksud aku apa kan? Hah? Ya sayang ya. Aku juga ada batasnya. Jadi kalau aku bikin satu pilihan jelas sekarang, itu ya karena aku masih sabar sama kamu. Aku masih sayang sama kamu. Aku masih pengen ada buat kamu. Dan aku juga gak main-main soal kita. Aku gak main-main soal hubungan ini. Kamu mau biarin rahasia itu terus ada, atau kamu bisa cerita ke aku dan aku bakal bantuin buat mecahin masalah kamu. Itu bebas. Semuanya ada di tangan kamu. Pilihannya di tangan kamu ya kan. Bebas, kamu mau pilih yang mana sekarang, sayang. Tapi ingat ya, ujung dari jawaban itu ada di tangan aku. Dan tentu aja hidup kamu bakal aku atur. Bakal aku lebih atur dari sebelumnya. Kalau sampai kamu bikin aku kecewa. Kalau sampai kamu bikin aku marah. Oke. Tapi ingat baik-baik ya, aku tetap sayang sama kamu kok. Meskipun aku memang nyeremin kayak gini, aku nakutin buat kamu. Tapi ya, aku sayang sama kamu beribu-ribu sayang, berjuta-juta sayang. Karena buat aku ya, kamu masih orang yang penting. Kamu adalah orang yang spesial di hati aku. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Bahkan meskipun kamu udah nyakitin aku gak akan pernah biarin kamu lepas dari hidup aku. Aku bakal terus ada buat kamu. Jadi mau sekarang, besok, lusa, atau minggu depan mungkin, atau bahkan bulan depan, aku bakal terus ada buat kamu. Tapi ingat ya, sabar ada batasnya, oke? Semoga kamu bisa ngertiin maksud aku apa. Dan aku bakal nungguin jawaban dari kamu sampai besok. Dan kalau kamu belum ada jawaban apa-apa,
Kamu masih nggak ngerti apa yang aku maksud. Aku bakal datang buat nemuin kamu langsung di kamar kamu, sayang. Yaudah ya, kalau gitu kamu istirahat aja sekarang. Ya, takutnya kamu kecapean. Dan aku juga nggak mau kamu sakit ya kan. Yaudah, selamat istirahat ya sayang. Mimpi indah. Love you.